Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Maurits di acara analis harian kita hari ini, hari Jumat di penghujung minggu pertama bulan Agustus. Rekan trader, akhirnya kita tiba di hari Jumat, Jumat keramat ya, Jumat keramat, karena hari ini non-farm payroll akan dikeluarkan. Bagaimanakah non-farm payroll ini? Sangat memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap pasar. Kita akan bahas bersama-sama rekan trader, karena non-farm payroll ini merupakan suatu runtutan dari fundamental yang dikeluarkan dalam minggu ini. Dimulai pada hari Selasa dini hari FOMC dan akan ditutup pada hari ini dengan non-farm payroll. Oleh karena itu rekan trader, mari kita lihat bersama-sama, tapi seperti biasa mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Kita lihat bersama-sama rekan trader. Yang terjadi di pasar hari kemarin sudah sangat jelas. Kita lihat bagaimana dolar Amerika sempat mengalami penguatan yang sangat luar biasa walaupun sempat jatuh rekan trader. Tapi akhirnya dia kembali lagi di 104.189. Selanjutnya untuk euro angkel saham dolar sempat turun rekan trader ke ketinggian yang paling terendah di 1.07767. Dia sempat naik tapi akhirnya dia ditutup di seputaran 1.07676. Begitupun juga pound sterling jatuh bebas rekan trader sampai di posisi 1.27234. Sedangkan untuk gold kemarin kalau kita lihat rekan trader, pergerakan gold kemarin ini benar-benar wait and see. Dia bergerak sangat datar, walaupun sempat menyentuh level 2462, dia agak sedikit mengalami pelemahan, tapi hari ini dia agak sedikit mengalami penguatan. Kita akan lihat apakah nanti non-farm payroll bisa membuat dia tergeletak lagi. Kita akan lihat bersama-sama. Dan untuk USD yen Jepang agak sedikit mengalami penguatan walaupun akhirnya melemah juga ya. Dia ditutup di posisi seputaran 149.131. Ini adalah hal yang wajar karena pasar benar-benar menantikan non-farm payroll setelah FOMC dikeluarkan pada dini hari kemarin dan non-farm payroll dikeluarkan hari ini. Pasar benar-benar akan menantikan hal tersebut. Dan seperti biasa, tema harian kita yang akan kita bahas hari ini adalah, kembali lagi kita akan membahas tentang emas. Dan tema hari ini adalah berada di atas 2450. Emas menantikan non-farm payroll. Nah ini dia. Emas menantikan non-farm payroll karena kalau kita lihat rekan trader pada hari ini, non-farm payroll ini akan dilakukan rekan trader. Kalau rekan trader lihat di platform, non-farm payroll hari ini akan dirilis pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Selain rata-rata pendapatan per jam, non-farm payroll ada tingkat pengangguran juga yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Ya, kenapa harap diperhatikan? Karena kita tahu rekan trader bahwa data yang akan dikeluarkan menurut prediksi pada kesempatan kali ini, non-farm payroll itu sebesar 176 dari sebelumnya kenaikan sebesar 206. Nah, ini yang harap diperhatikan oleh rekan trader karena apa yang terjadi pada non-farm payroll ini akan memberikan semakin keyakinan tentang bagaimana pemangkasan tingkat suku bunga dilakukan. Non-farm payroll ini kalau kita lihat rekan trader, dia mempunyai hubungan keterikatan juga dengan perubahan tenaga kerja non pertanian, di mana ADB ya sebesar 155 bulan kemarin jadi 122. Nah, ini benar-benar akan memberikan sesuatu yang sangat luar biasa terhadap emas karena dia akan mencoba untuk menekan apa yang terjadi pada dolar Amerika. Kita tahu bahwa sikap FOMC yang lebih dovish benar-benar akan memberikan tekanan terhadap dolar Amerika. Oleh karena itu, kita akan lihat bagaimanakah hasil dari non-farm payroll ini rekan trader. Apabila memang nanti dia lebih dari yang diprediksikan, artinya dia akan sedikit memberikan
kekuatan buat dolar Amerika. Tapi kalau seumpamanya dia lebih rendah dari 175.000, kemungkinan besar dolar Amerika akan benar-benar tertekan dan memberikan angin segar buat emas pada kesempatan kali ini. Secara fundamental kita akan lihat bersama-sama, semua akan menunggu, tapi secara garis besar pun juga kita bisa juga menyaksikan itu dari sisi teknikal. Kalau kita lihat, karena kalau menurut saya ada hubungan keterikatan antara tendensi fundamental dan teknikal. Memang fundamental lah yang menggerakkan teknikal, tapi kita lihat juga bahwa posisi yang terjadi pada teknikal saat ini secara garis besar kalau kita lihat bahwa dia sudah berada di titik support, titik resisten ya. Memang apabila teknikal memang dia udah saatnya untuk melakukan pembalikan arah, tapi yang harap diperhatikan adalah ini adalah masuk di pasar Eropa. Bisa dia melakukan pembalikan arah, tapi tidak tertutup kemungkinan di saat news ini dikeluarkan dan apabila nilainya lebih rendah dari 175, artinya gold akan memiliki peluang besar untuk terbang lebih tinggi lagi. Pada saat ini rekan trader kita bisa lihat bahwa emas gold saat ini dia berada di titik 2462. Dia sudah berada di atas 2500. Tidak tertutup kemungkinan rekan trader kalau analisa saya bahwa gold ini akan mencoba naik ke level yang paling tertinggi sampai di level 2483 seperti apa yang terjadi pada tanggal 17 bulan Juli kemarin. Oleh karena itu, menurut analisa saya masih punya peluang besar emas akan naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. 2483 adalah nilai tertinggi emas dalam sejarah. Tapi sekali lagi saya bilang bahwa peluang emas naik sampai 2500 atau 2600 setelah fix pemangkasan tingkat suku bunga dilakukan, ini akan menjadi kenyataan dan 2500 pasti akan menuju di sana. Tapi 2600 tidak tertutup kemungkinan apabila September nanti pemangkasan tingkat suku bunga, karena dengan adanya pemangkasan tingkat suku bunga artinya peluang besar dolar akan sedikit mengalami tekanan dan memberikan kekuatan yang sangat-sangat kuat terhadap emas naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu sekali lagi rekan trader, non-farm payroll yang akan dikeluarkan hari ini akan memberikan wacana untuk The Fed untuk menentukan pilihan apakah sudah resmi tingkat suku bunga akan ditentukan pada bulan September. Karena dengan ditentukannya pemangkasan tingkat suku bunga di bulan September, artinya apa yang telah dicanangkan selama 1 tahun bisa terlaksana dengan baik, dan kita bisa lihat bahwa peluang besar emas akan terus melangkah sampai level yang paling tertinggi. Oke rekan trader semuanya, demikianlah rekan trader kita punya analisa tema harian kita. Sekarang kita akan coba masuk langsung di analisa teknikal, dan seperti biasa kita masuk dari indeks dolar Amerika. Untuk indeks dolar Amerika hari ini kita bisa lihat dengan jelas bahwa pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini agak sedikit mengalami pelemahan rekan trader. Tendensi hari ini indeks dolar Amerika sedikit mengalami pelemahan. Kita bisa lihat bahwa seberapa besarkah pelemahannya. Hati-hati, pelemahan menurut analis saya dia masih bisa turun sampai level 103.832, tapi tidak tertutup kemungkinan juga dia bisa turun sampai level di 103.723. Tapi sekali lagi pembalikan arah, tidak tertutup kemungkinan dia akan naik sampai di 104.254. Oleh karena itu, karena hari ini beritanya sangat padat, saya berasumsi bahwa dia akan bergerak dari 103.833 sampai 104.254. Bagaimanakah untuk euro angkel saham dolar rekan trader? Untuk euro angkel saham dolar, rekan trader bisa lihat dengan jelas di sini bahwa euro angkel saham dolar pada hari ini punya peluang yang besar sedikit mengalami penguatan. Nah, hari ini dia barusan aja koreksi,
Tapi secara garis besar saya bisa bilang bahwa euro angkel saham dolar bisa terbang tinggi sampai level maksimum di 1.8260. Hati-hati sampai situ. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga dia bisa turun dan menyentuh level terendah di posisi 1.07769 ya. Jadi harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya ya, arah pergerakan yang terjadi pada euro angkel saham dolar ya rekan trader ya. Kita akan lihat, ini saya tandain dulu. Ini adalah range pergerakannya. Nah, ini dia agak sedikit panjang sih karena hari ini akan ada news, jadi saya ambilnya agak sedikit panjang. Sedangkan untuk pound sterling, rekan trader, kita lihat bersama-sama arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling. Pound sterling saat ini secara garis besar kita bisa lihat dengan jelas bahwa pound sterling agak sedikit mengalami pelemahan. Kita bisa lihat dia sudah melemah dan saya memprediksikan dia akan melemah lebih jauh lagi. Tidak tertutup kemungkinan sampai di posisi 1.26885. Hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia naik kembali lagi di 1.27537. Nah, hari ini news rekan trader, jadi hati-hati, sangat volatilitasnya sangat tinggi menurut saya ya. Sangat-sangat tinggi. Bagaimana ke gold? Kita lihat. Untuk gold rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas di sini bahwa arah pergerakan yang terjadi pada gold hari ini sudah sangat jelas. Gold akan naik ya. Saya berasumsi bahwa dia ini akan naik. Tidak tertutup kemungkinan dia bisa sampai di 2489. Kalau dia sampai menyentuh 2489, artinya titik ketinggian maksimal akan terjadi. Tapi sekali lagi hati-hati. Tidak tertutup kemungkinan dia jatuh berkeping-keping sampai ke 2432. Keluar dari zona 2450. Malahan menurut saya tidak tertutup kemungkinan dia sampai ke 2422 rekan trader. Kalau saya bilangnya bisa sampai di 2422 ya. Harap diperhatikan hari ini. Dan untuk USD yen Jepang rekan trader, kita lihat bersama-sama. USD yen Jepang sekali lagi rekan trader, kita bisa lihat bahwa USD yen Jepang tendensi bearish masih sangat kuat. Saya bisa bilang bahwa dia bisa turun menurut analisa saya ya paling terendah menurut saya sih sampai di daerah sinilah ya. 148.129. Tapi hati-hati, dia juga bisa terjadi pembalikan arah apalagi nanti akan ada news. Bisa kembali lagi ke zona paling tertinggi di 150.837. Nah, ini dia adalah pergerakan dari USD yen Jepang pada hari ini. USD yen Jepang. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya selalu berharap apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semua. Jangan lupa nanti malam 19.30 waktu Indonesia bagian barat saya akan hadir buat rekan trader. Kita akan membahas tema tentang kita akan membahas di webinar Market. Kita akan membahas tema yang akan saya angkat adalah FOMC, non-farm payroll, dan bagaimana pergerakan pasar ke depan. 19.00 waktu Indonesia bagian barat, jam 7 malam waktu Indonesia bagian barat, saya akan tampil, Market akan tampil, dan kita akan sama-sama bertrading non-farm payroll. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Sampai ketemu kita di webinar. Salam profit Indonesia.